Baik teman-teman, di sini neraca saldo awal CV Amijaya per 15 April 2005 yaitu kas debitnya 5 juta, piutang 8 juta, piutang sewa 1.200.000, perlengkapan 600.000, tanah 35 juta, hutang kredit 4.400.000, modal AMI kredit 42.500.000, Privo AMI debit 2.100.000, pendapatan jasa kredit 7.100.000, beban gaji debit 1.800.000, beban lain-lain debit 300.000. Selanjutnya, transaksi CV Amijaya pada April 2005, tanggal 16, penerimaan kas sebesar 4 juta dari seorang klien. 17, memberikan pelayanan jasa perpajakan kepada klien dengan imbalan jasa sebesar 1.700.000 yang akan dibayar di kemudian hari. Tanggal 19, membayar biaya lain-lain sebesar 200.000. Tanggal 21, membayar kewajiban yang telah jatuh tempo sebesar 2.600.000. Tanggal 22, membeli perlengkapan secara kredit sebesar 200.000. Tanggal 23, menggunakan uang sebesar 2.100.000 untuk keperluan pribadi AMI. Tanggal 25, menerima pendapatan jasa audit yang telah selesai dilakukan sebesar 1.900.000. Tanggal 30, membayar gaji pegawai sebesar 1.800.000. Selanjutnya kita akan merancang tabel untuk kode rekening dan nama rekening dengan kita ke sheet baru, bikin tabel nama rekening dan nama rekening. Jangan lupa dirapikan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan nomor rekening dari 1101 sampai 5104. Untuk nama rekening juga sama, dari kas sampai beban perlengkapan. Kemudian tabel tersebut dirapikan dengan all boulder. Bisa juga diberi warna untuk nomor rekening dan nama rekeningnya sesuai keinginan masing-masing. Juga dirapikan kembali. Yang ketiga, kita membuat jurnal umum pada sheet ketiga. Untuk format jurnal umum ada tanggal, bulan, tahun, kode rekening, nama rekening. Jangan lupa untuk debit dan kreditnya ya. Selanjutnya kita ke sheet kode dan tabel rekening. Semuanya diblok. Di pojok kiri kita ganti nama menjadi tabel 1 dan juga di enter. Selanjutnya kita ke sheet jurnal umum. Di sheet jurnal umum kita ke menu data, kemudian ke sort, diganti untuk sort by diganti dengan kolom B, kemudian kita klik dengan OK. Kursor diarahkan di bawah kode, kemudian kita klik columns dan pilih data validation. Selanjutnya allow diganti menjadi list dan search. Kita ke sheet kode dan tabel rekening. Kemudian kita blok dari 1101 sampai 5104. Selanjutnya kita klik tanda panah dan OK. Dan sudah muncul ada tanda panah yang di bawah kode ya teman-teman. Itu nanti di situ kita bisa untuk memilih kode yang akan digunakan pada transaksi tersebut. Contohnya dengan kode 1101. Di sini transaksi pada tanggal 16 April 2005 menggunakan kode 1101 sama 1102. Kemudian tanggal 17 April 2005 kita menggunakan kode 1102 sama 4101. Kita percepat sampai pada tanggal 30 April 2005. Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan rumus yang ada pada di atas. Jangan lupa untuk di enter. Bisa kita drag sampai tanggal 30 April. Untuk debit dan kreditnya kita lihat pada transaksi, yaitu tanggal 16 April sebesar 4 juta. Untuk tanggal 17 April 1.700.000.
19 April sebesar 200.000, 21 April 2.600.000, 22 April 200.000, 23 April 2.100.000, 25 April yaitu 1.900.000, yang terakhir 30 April sebesar 1.800.000. Jangan lupa untuk dirapikan ya teman-teman. Ini soal untuk buku besar berdasarkan neraca saldo. Ini untuk soalnya ya teman-teman. Yang keempat, kita membuat buku besar pada sheet baru. Dengan caranya, yang pertama kita ke jurnal umum dengan Ctrl C bagian jurnal umum, kemudian Ctrl V, dan selanjutnya kita rapikan. Kemudian kita ke bagian jurnal umum untuk mengcopy bagian yang soal tadi kita bikin berdasarkan neraca saldo. Kita Ctrl V di bagian bawahnya, tetapi tanggalnya diganti menjadi tanggal 15 April 2005 semua. Jangan lupa untuk dirapikan juga ya teman-teman. Selanjutnya kita blok dari tanggal 15 April sampai kredit yang ada pada tanggal 15 April yang terakhir. Kita beri warna yang berbeda. Karena di sini nama rekeningnya belum urut, jadi kita akan mengurutkan dengan caranya kita ke sort. Kemudian sort by-nya diganti dengan kode. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kan udah urut ya teman-teman. Untuk mentotalnya kita ke subtotal, kemudian debit dan kreditnya kita checklist, kemudian diganti dengan nama rekening. Klik OK. Nah, di sini untuk setiap total nama rekeningnya sudah keluar. Sudah balance dengan total 68.500.000. Apabila teman-teman ingin menghapus pada totalnya, dengan caranya kita memblok pada nomor tersebut, jangan sampai lepas. Kemudian ke menu Find and Select dan pilih Replace, dan pada bagian Find Line kita ganti menjadi total, kemudian Replace All dan OK. Lalu langsung close saja. Nah, di sini untuk totalnya sudah kehapus semua ya teman-teman. Setelah itu kita ngeblok dari tanggal, bulan, tahun sampai kredit yang terakhir. Kemudian Ctrl C dan Ctrl V untuk mengpaste. Setelah kita copy kemudian dipaste, kemudian nama rekening kita blok dan diganti nama di pojok kiri menjadi akun ledger. Kemudian untuk debit dan kreditnya juga sama ya teman-teman, di pojok kiri kita ganti nama. Yang kelima, kita mau membuat neraca saldo. Yang pertama yaitu kita ke sheet kode dan tabel rekening, kemudian di blok dan kita Ctrl C. Pada sheet neraca saldo kemudian kita Ctrl V. Jangan lupa dirapikan juga. Tabel yang akan kita buat pada neraca saldo yang pertama yaitu kita akan membuat tabel transaksi sementara. Kemudian debit dan juga kredit. Pada debit kita menggunakan rumus yang sudah aku tulis di atas, kemudian di enter. Selanjutnya kita drag sampai bawah. Untuk kreditnya juga sama, menggunakan rumus yang sudah aku tulis, kemudian di drag sampai bawah juga. Jangan lupa untuk dirapikan juga ya teman-teman. Tabel yang kedua yaitu tabel saldo dengan debit dan kredit. Untuk debit dengan rumus yang ada di atas. Selanjutnya di enter.
dan kita drag sampai bawah juga. Untuk kreditnya juga sama dengan rumus di atas, kemudian di enter dan kita drag sampai bawah. Jangan lupa untuk dirapikan. Lalu kita jumlahkan dari transaksi sementara sama saldonya juga. Yang keenam, kita akan membuat jurnal penyesuaian menggunakan format tanggal, bulan, tahun, kemudian nomor rekening, nama rekening, lalu saldo, dan pada saldo ada debit dan kredit. Seperti pada sheet yang sebelumnya, kita ke columns dan data validation, kemudian allow diganti list, kita ke sheet kode dan tabel rekening, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah ada tanda panah ke bawah. Kita bisa memilih untuk nomor rekening yang akan kita gunakan. Nah, ini nomor rekening yang akan kita gunakan pada jurnal penyesuaian. Karena ini jurnal penyesuaian, jadi kita pada tanggal, bulan, dan tahunnya yaitu pada akhir periode, yaitu 30 April 2005. Pada nama rekening kita menggunakan rumus yang ada di atas. Selanjutnya, ini adalah nominal yang digunakan pada jurnal penyesuaian. Untuk rumus jumlahnya yang ada pada di atas, jangan lupa untuk dirapikan. Yang ketujuh, kita akan membuat neraca lajur. Kita ke sheet neraca saldo untuk menyalin nomor rekening dan juga nama rekening. Kemudian kita ke neraca lajur, kita paste. Selanjutnya kita ke sheet jurnal penyesuaian. Pada nama rekening kita ganti nama menjadi akun penyesuaian, kemudian di enter. Selanjutnya untuk debit sama, kita ganti nama pada pojok kiri menjadi debit penyesuaian, selanjutnya di enter. Untuk kreditnya juga sama, kita ganti nama pada pojok kiri yaitu kredit penyesuaian, kemudian di enter juga. Lalu kita ke neraca saldo. Kemudian pada bagian saldo kita copy dan kembali ke sheet neraca lajur. Kita menggunakan paste link, bukan menggunakan Ctrl V. Lalu kita rapikan dulu. Selanjutnya kita akan membuat tabel jurnal penyesuaian dengan debit dan kredit. Untuk debit pada jurnal penyesuaian kita menggunakan rumus yang ada di atas. Selanjutnya di enter dan kita drag sampai bawah. Untuk kreditnya juga sama, kita menggunakan rumus yang ada di atas. Kemudian di enter dan kita drag sampai bawah juga. Selanjutnya kita akan membuat tabel neraca saldo setelah jurnal penyesuaian dengan debit dan kredit juga. Pada debit kita menggunakan rumus tersebut.
Jangan lupa untuk di enter, di drag sampai bawah. Untuk kreditnya kita menggunakan rumus tersebut. Lalu di enter dan kita drag sampai bawah juga. Kemudian dirapikan. Kemudian kita membuat tabel laba rugi dengan debit dan kredit. Untuk rumus debitnya yang ada di atas, lalu di enter dan di drag. Selanjutnya untuk rumus kreditnya yang ada di atas, lalu di enter dan di drag sampai bawah. Selanjutnya untuk dirapikan juga. Kemudian kita membuat tabel neraca dengan debit dan kredit. Lalu ini untuk rumus debit pada neraca. Kemudian di enter dan di drag sampai bawah. Untuk rumus pada kredit neraca yang ada di atas, selanjutnya untuk di enter dan di drag sampai bawah. Jangan lupa untuk dirapikan. Nah, ini teman-teman untuk neraca lajurnya. Lalu kita jumlahkan untuk semuanya dari saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo, laba rugi, dan juga neraca. Kita menggunakan rumus sama dengan sum yang sama seperti sheet yang sebelum-sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu dirapikan. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada tahap yang terakhir, yaitu membuat laporan keuangan. Yang pertama kita ke sheet baru, kemudian kita ganti nama menjadi laporan keuangan. Kemudian kita ketik untuk CV Amijaya. Yang pertama untuk laporan laba rugi pada pendapatan. Pada pendapatan yaitu pendapatan jasa sebesar Rp11.200.000, sehingga untuk total pendapatannya yaitu Rp11.200.000. Kemudian kita ke bagian laba rugi pada beban. Di beban terdapat beban gaji, kemudian beban sewa, beban lain-lain, dan yang terakhir yaitu beban perlengkapan. Juga ada total beban. Pada beban kita ke neraca lajur, kemudian kita ke neraca saldo. Selanjutnya kita copy pada bagian debit yang beban. Lalu kita ke laporan keuangan lagi, kemudian di paste link. Selanjutnya kita total menjadi 5.300.000. Sehingga untuk laba bersihnya itu dengan cara total pendapatan dikurangi dengan total beban yang dimana hasilnya menjadi 5.900.000. Kemudian kita rapikan pada laporan keuangan yang kedua, yaitu
laporan perubahan modal pada CV Amijaya per 30 April 2005. Pada laporan perubahan modal yang pertama yaitu modal AMI per 1 April 2005 sebesar 42.500.000. Lalu laporan perubahan modal yang kedua yaitu laba dan yang ketiga yaitu Privo AMI, di mana laba bersihnya yang sesuai pada di atas yaitu 5.900.000 dan Privo AMI-nya 4.200.000, sehingga totalnya menjadi 17 juta. Selanjutnya laporan perubahan modal yang terakhir yaitu modal AMI per 30 April 2005. Caranya dengan modal AMI per 1 April ditambah dengan hasil dari laba dan Privo AMI yang menjadi hasilnya 44.200.000. Selanjutnya untuk dirapikan. Laporan keuangan yang terakhir yaitu laporan perubahan modal pada CV Amijaya per 30 April 2005. Di mana laporan perubahan modal yang pertama yaitu aktiva, dan aktiva terbagi menjadi dua yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Untuk aktiva lancar yaitu berupa kas, piutang sewa, perlengkapan, kemudian ditotal untuk aktiva lancar. Untuk aktiva kita ke neraca lajur dan kemudian dipaste, kemudian paste link, dan totalnya yaitu sebesar 11.500.000. Yang kedua yaitu aktiva tetap, kemudian aktiva tetap yang terdiri dari tanah, yaitu sebesar 35 juta, sehingga total aktiva tetapnya 35 juta dan total aktiva menjadi 46.500.000. Kemudian kita ke pasiva. Yang pertama yaitu hutang dan modal, hutang gaji, kemudian total hutang. Hutangnya yaitu sebesar 2 juta, hutang gajinya 300.000, sehingga untuk total hutang menjadi 2.300.000. Selanjutnya kita ke laporan perubahan modal yang terakhir yaitu modal. Yang pertama modal disetorkan, lalu laba ditahan, kemudian total modal, dan juga total pasiva, di mana modal disetorkan sebesar 42.500.000 dan laba ditahan 1.700.000. Maka untuk total modalnya yaitu 44.200.000, sehingga total pasifannya sebesar 46.500.000. Jangan lupa untuk dirapikan. Nah, di sini kita sudah selesai untuk membuat laporan keuangan dari awal sampai akhir. Bagaimana, mudah bukan? Nah, maka dari itu ayolah kita menggunakan Excel untuk membuat laporan keuangan pada akuntansi. Kita bisa menggunakan rumus-rumus yang secara sederhana untuk mengerjakan laporan keuangan tersebut.